Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah struktur data. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ya, saya Abdullah Fatan dengan NIM Jeno 304202166. Kemudian saya Febri Suardani dengan NIM J0304201009. dan tadi saya sendiri, Zaki Novel Maulana dengan nomor NIM J0304201021. Yang pertama di sini kelompok kami ingin menjelaskan apa sih itu Q. Q ialah koleksi item yang cara penambahan itemnya terjadi pada sebuah ujung yang biasanya disebut sebagai ekor atau order, dan untuk penghapusannya terjadi pada ujung yang satunya, atau biasa kita beri nama kepala atau head. Jadi konsep dari Q ini menggunakan konsep layaknya FIFO yang merupakan kepanjangan dari first in first out. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini biasanya dianalogikan sebagai sebuah antrian, di mana setiap orang datang terlebih dahulu, maka ialah yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, konsep ini sangat berbeda dengan konsep yang ada pada stack. Namun, sama seperti stack, kelas ini juga memiliki beberapa fungsi. Selanjutnya, untuk filosofi program dijelaskan oleh Abdullah Fatan. Pada proyek akhir ini kami akan membuat program yaitu antrian poliklinik. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah sebagai alat untuk membantu pencatatan antrian pasien di poliklinik atau juga di berbagai tempat kesehatan lainnya yang masih menggunakan alat sederhana seperti kertas. Program ini juga berfungsi sebagai backup data pasien di suatu tempat kesehatan apabila terjadi ada kehilangan data pada antrian atau ketika si pasien itu kehilangan nomor antrian untuk suatu kesehatan yang akan menggunakan program ini. Selanjutnya, algoritma program yang dijelaskan oleh saudara Febri Suardani. Pada program yang sudah kami buat, penjelasannya pada masing-masing program itu ialah yang pertama, untuk lihat menu, program ini digunakan untuk menampilkan isi program yang telah diinput. Jadi semua inputan yang sudah diinput akan terlihat pada bagian ini. Kemudian pada bagian input nama, program ini digunakan untuk menginputkan data nama pasien ke dalam program. Jadi nanti program yang nama-nama pasien yang ingin berobat akan terinput pada program ini. Kemudian data untuk antrian berikutnya, program ini digunakan untuk melihat data pasien selanjutnya. Jadi setelah ada lihat menu, kemudian terinput, setelah pasien pertama sudah selesai, akan menampilkan pasien berikutnya pada tampilan program ini. Selanjutnya, di sini kami akan mendemonstrasikan sebuah program yang sudah kami buat. Selanjutnya, untuk demonstrasi program yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Febri Suardani. Untuk Febri Suardani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Zaki. Pada program ini saya akan menjelaskan apa sih penjelasannya mengenai kodenya. Pada tampilan pertama ini terdapat nama kelompok, kemudian itu di situ sudah disebutkan nama kelompoknya beserta anggotanya. Kemudian pada tampilan menu terdapat 3 pilihan menu, bisa dilihat. Yang pertama, lihat menu atau lihat antrian. Kemudian yang kedua, tambah menu atau masukkan nama pasien. Yang ketiga, serta menu untuk melihat pasien selanjutnya. Pada menu pertama ini,
yaitu lihat menu. Program ini berfungsi untuk melihat data-data nama pasien yang sudah diinputkan pada bagian tambah menu. Kemudian, tambah menu ini atau program masukkan nama pasien berfungsi untuk menginputkan data-data nama yang mendaftar pada suatu poliklinik atau layanan kesehatan sebagai bukti data antrean yang dimiliki sebuah poliklinik atau layanan kesehatan. Bisa kita lihat langsung aja bagaimana implementasinya. Di sini terdapat nama kelompok yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita enter saja untuk ke menu utama. Nah, pada data ini terdapat 3 menu kan. Pada menu pertama ini yaitu lihat antrian, kita dapat melihat data-data antrian yang sudah diinputkan. Kebetulan yang sudah diinput ada 2, jadi pasien 1 dan pasien 2. Kemudian enter untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Naufal. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari prinsip sistemnya, yaitu data antrian dan data input nama. Untuk data antrian ini berfungsi untuk melihat data antrian. Pada program ini, program akan membuka data yang ada pada data TXT dan membaca data pada data TXT ini. Ketika antrian kosong, akan mencetak sebuah argumen, yaitu antrian masih kosong. Namun, ketika data sudah terisi atau sudah ada, maka akan mencetak sebuah data yang dibutuhkan lagi. Setelah selesai digunakan, kita bisa menggunakan atau mengakses tombol enter untuk keluar dari program ini dan kembali ke input awal menu tadi. Lalu yang kedua ada input nama. Dan input nama ini berfungsi untuk menginputkan data nama pasien yang ingin berobat. Yang pertama, nama fungsi ini dilakukan adalah mencetak sebuah argumen proses masukkan nama pasien baru. Lalu setelah itu nama di sini pada variabel list nama akan menggunakan variabel Q yang sudah dibuat yang di bawah secara dijelasin yang telah dibuat untuk program antriannya. Lalu ada variabel tampung untuk tempat data yang dimasukkan. Setelah itu ada variabel masukan untuk menginputkan data sebuah pasien dengan metode string serta mencetak sebuah argumen data akan masuk ke dalam variabel tersebut. Nama dan data akan masuk ke variabel nama baru yang akan ditampung pada variabel tampung append untuk dimasukkan ke antrian. Setelah itu, data yang sudah masuk pada program Q ini akan dikirimkan ke file.txt yang sudah disiapkan. Di sini ada perintah untuk membuka data txt atau open dengan perintah writelines untuk menuliskan data pada txt. Setelah data sudah berhasil dimasukkan, program akan mencetak sebuah argumen yang menggunakan perintah print untuk mencetak masukkan nama pasien baru telah berhasil. Setelah itu program setelah selesai semuanya, kita bisa mengklik enter lagi untuk kembali ke menu sebelumnya. Untuk implementasinya, di sini saya akan menjelaskan. Untuk tahap nomor 2 untuk memasukkan nama pasien. Data pasien sudah masuk karena sudah tercetak argumen masukkan nama pasien baru telah berhasil. Enter. Lalu untuk mengecek lagi kita melihat ke lihat antrian. Pasien sudah masuk. Baik. Selanjutnya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdullah Hasan. Ya, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk codingan selanjutnya, yaitu ada dev selanjutnya. Dev selanjutnya adalah berfungsi untuk mengetahui pasien selanjutnya.
pertama-tama terdapat print untuk menunjukkan judulnya, itu pasien berikutnya. Habis itu akan ada terdapat AB itu sebagai input, yaitu untuk meminta user untuk menginput enter. Lalu bagian bawahnya terdapat variabel f, itu sebagai open data.txt. Lalu di bawah ada list nama sama dengan kue, itu sebagai tempat penampungan kelas kue. Lalu setelah itu ada isi, variabel isi sebagai untuk membaca data.txt. Lalu setelah itu akan di for x in isi terjadi perulangan untuk list nama nambah x. Ini maksudnya itu yaitu list nama ditambahin metode nambah atau dimasukkan ke dalam kue. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengecekan dulu. Jika list nama atau data di dalamnya itu cuma hanya satu, berarti kan tidak ada pasien selanjutnya. Maka kita print itu tidak ada pasien selanjutnya atau tidak ada pasien. Lalu misal kalau lebih dari satu, akan masuk ke bagian else. Di bagian else ada pasien sekarang, yaitu variabel untuk melakukan proses pengurangan pada data di list nama. Lalu kita mulai P sama dengan 0. So langsung kita perulangan untuk mencek mana pasien yang sekarang yang itu atau pasien akan keluar. Setelah itu berarti kalau udah ketemu akan diubah Y sama dengan AB. AB itu yang tadi yang input enter. So kita ubah isi P sama dengan Y, udah selesai. Setelah itu langsung f.close, berarti itu akan menutup. Setelah itu kita akan mencari pasien selanjutnya, yaitu pasien selanjutnya itu dengan rumus atas sama dengan len list nama data dikurang 1. Jadi biar tahu siapa yang paling atas. Lalu setelah itu kita masukkan ke variabel pasien selanjutnya sama dengan list nama data atas. Maksudnya itu yaitu untuk mengetahui siapa pasien selanjutnya. Setelah itu kita print untuk menunjukkan ke user bahwa pasien selanjutnya siapa. Lalu setelah itu fopen, kita buka lagi data, lalu kita isi lagi ulang. Jadi ditulis ulang lagi ini si datanya, data.txt. So kita close. Setelah itu kita print enter. So input dan sebagai ke menu. Lalu setelah itu ada kue, yaitu sebagai objek tutur data kami. Bagian pertama ada .init.self, itu sebagai menginisiasi atau sebagai deklarasi untuk kelas kuenya. Lalu pada kelas kue kita hanya memakai dua fungsi saja, yaitu untuk fungsi menambah sama fungsi berkurang. Pada fungsi nambah kita memakai selfdata.insert sama dengan 0,x. Selfdata itu sebagai tempat tabungan kuenya yang di atas definite. Kalau 0,x x-nya itu adalah si nama pasiennya. Kalau 0 itu sebagai tempat di awal. Lalu di bagian bawah ada def kurang .self. So itu akan mereturn atau membalikan nilai self.pop, yaitu data pasien yang paling atas. Langsung kita coba untuk hasilnya seperti apa. Pertama kita lihat dulu antriannya, tekan 1. Berarti kalau untuk pasien selanjutnya itu pasien nomor 2. So kita pencet enter. Lalu kita pencet nomor 3. Itu kita enter lagi. Maka pasien selanjutnya adalah pasien 2. Terus kita enter. Bisa pencet 1. So ini pasien 3 berarti selanjutnya. Itu kita enter lagi. Itu pasien 3. Bisa kita enter, maka pasien 3 selanjutnya. Ya udah. Saya kembalikan kepada moderator. Setelah program selesai digunakan, kita hanya perlu menekan tombol angka 4 dan enter. Dan akan mencetak terima kasih atas inisiatif. Oke. Setelah semua program sudah dijelaskan oleh kelompok kami, di sini kelompok kami menarik sebuah kesimpulan.
pada proyek akhir ini, kelompok kami bisa lebih mengerti tentang apa itu implementasi dari fungsi Q lebih lanjut, serta kelompok kami juga bisa mencari tahu error pada sintaks pada program yang sudah kami buat. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan materi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.